Halo, selamat pagi. Saya masih bersama Dr. Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Kita sedang ngobrolin tentang COVID-19. Dok, sejauh ini kan kita ada berbagai jenis testing ya. Itu perbedaannya apa aja sih, Dok, dari testing COVID yang ada, Dok? Pagi Pak Yan, ya terima kasih. Jadi kita mengenal di Indonesia itu ada dua ya yang kita kerjakan sebenarnya. Tapi sebenarnya variannya banyak. Jadi yang pertama adalah kita tahu ada PCR swab testing ya. Itu memang untuk mendeteksi adanya antigen daripada virus. Yang kedua adalah rapid test, tapi yang kita harus pahami adalah rapid antibody test. Jadi kita mendeteksi antibody. Nah itu variannya banyak, kita tahu ada seratusan lebih rapid antibody dengan berbagai nilai diagnostik spesialitas yang bervariasi untuk tiap testing itu. Ya. Hmm. Nah, itu kalau ada perbedaan hasil testing, biasanya sebenarnya apa yang terjadi sih, Dok? Ya, kita harus menginterpretasinya dengan bijak ya hasil daripada uh, PCR swab dan juga rapid antibody tersebut. Hmm. Tiap pemeriksaan itu di statistik kita mengenal ada namanya false negatif atau false positif. Nah itu harus kita pahami bahwa setiap tes itu ada kemungkinan dia negatif palsu atau positif palsu. Maksudnya orang yang dites positif belum tentu dia benar positif. Ada kemungkinan dia mungkin tercemar atau yang lain. Kalau dia hasil negatif belum tentu pasti negatif. Ada kemungkinan waktunya mungkin kurang tepat atau bahannya terlalu sedikit dan lain-lain. Nah itu harus dipahami secara bijak dan kita harus menggabungkan dengan data klinis. Maksudnya keluhan daripada pasien, apakah pasien itu ada demam, ada anosmia, maksudnya penciumannya berkurang ya, dan makan pun rasanya tidak enak ya, ada Oke. batuk-batuk kering. Nah itu jadi komplement. Kalau misalkan itu ada gejala, kita periksa suatu swab positif, tentu itu akan hasilnya lebih baik daripada kita cuma periksa swab tapi tanpa ada hasil pengetahuan klinis itu. Oke, jadi, yang paling akurat memang PCR swab test, tapi, data-data klinis itu tetap penting untuk diagnosis lebih lengkap begitu ya? Betul sekali Pak Yani. Nah, tapi kan swab test tuh cenderung masih mahal ya, Dok, ya. Apa ada teknik testing yang bisa, membuat, secara komunitas itu lebih ekonomis dan mendeteksi, penyebaran COVID-19-nya, Dok? Iya betul Pak Ihan. Ini yang menarik ya. Kalau misalnya kita lihat kenapa sih di Indonesia kapasitas testing PCR-nya dikit ya. Sebenarnya juga bukan pertimbangan kita center daripada PCR itu masih sedikit atau sudah banyak, tapi pertimbangan juga kita harus untung rugi dari segi cost juga ya, dari segi Hmm. biaya benar juga. Kalau negara maju seperti Amerika atau Jerman, di mana kapasitas testingnya sangat tinggi sekali, karena memang dana yang untuk kesehatan di bidang itu masih apa namanya dia bisa diakomodir. Dengan Indonesia tentu harus mempertimbangkan banyak hal ya. Hmm. Nah, para ilmuwan itu beberapa sudah mengusulkan beberapa pilihan ya untuk bisa menghemat cost itu. Hmm. Ada istilah yang namanya pool testing. Maksudnya pool testing begini. Jadi uh, kita seakan-akan dalam suatu kelompok, misalkan ada satu RT gitu, ada sekitar 100 orang di sana. Hmm. Nah, seluruh dari uh, hasil pemeriksaan itu dikumpulkan dalam satu wadah gitu, lalu kemudian dilakukan tes di satu kali wadah itu. Tentunya dengan yang paling akurat, tentunya dengan menggunakan PCR. Kalau misalkan hasilnya ternyata negatif, kita bisa yakini bahwa kemungkinan besar 100 orang yang dites itu hasilnya pun negatif. Hmm. Tapi kalau misalkan ada satu orang, ada satu wadah itu positif aja, kita harus berpikir bahwa salah satu atau beberapa daripada 100 orang itu positif. Itu yang sebenarnya ide yang pernah dikerjakan untuk pemeriksaan malaria ya di Indonesia ya. Itu kalau secara saintifik ya, Dok, ya, bagaimana sih logikanya, Dok, bahwa, oh kalau satu, kumpulan data itu negatif, maka kemungkinan seluruh itu negatif begitu? Ya betul. Jadi ketika bahan biologis itu walaupun dia bentuknya hanya beberapa mili dikumpulkan mungkin akan jadi kurang lebih menjadi beberapa liter mungkin. Nah itu kita harus butuh pemeriksaan yang sangat sensitif itu dengan PCR ya. PCR itu kita tahu dia bisa mendeteksi dengan antigen yang sekecil mungkin. Jika dia bisa walaupun dia terkonsentrasinya rendah dengan PCR dia akan bisa mendeteksi hal itu.
memang ada batasnya ya, batas threshold-nya yang kita bisa mendeteksi bahwa berapa antigen yang kita bisa deteksi oleh PCR tersebut. Intinya sih itu ya. Oh, jadi kalau tesnya sensitif sekali, ini kalau udah digabung sampelnya, kalau sampai ada aja satu, ya berarti kemungkinan infeksi. Tapi kalau nggak ada ya kemungkinan bersih begitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi ada yang namanya kita bilang bahwa sensitivitas dan spesifitas. Tadi yang sensitivitas artinya dia bisa mendeteksi, tapi kemungkinan ada false positif, tapi kalau spesifitas dengan hasil negatif kita bisa menyingkirkan hal itu ya. Oh ya, berarti dengan cara demikian, biaya untuk testing yang lebih masif itu bisa dihemat karena dikumpulkan sampelnya begitu ya, lalu disimpulkan dari situ. Iya, kurang lebih begitu. Jadi yang seharusnya kita periksa 100 orang dari awal, kita hanya periksa 1 kali saja. Tapi kalau misalkan ternyata hasil negatif, kita bisa bilang bahwa kemungkinan besar 100 orang itu pun negatif. Jadi kalau misalkan ada hasil wadah itu positif, mau nggak mau, kita juga harus periksa 100 orang itu. Jadi kurang lebih Oke seperti itu idenya daripada oke. pool testing. Iya iya, mudah-mudahan kalau diterapkan kita bisa meningkatkan kapasitas tes kita dengan cukup signifikan ya. Iya betul, dengan strategi yang tepat tentunya penentuan klaster-klaster atau apa namanya, bagaimana kita mengelompokkan orang itu dalam satu wadah itu. Apakah Oke dalam kaitan RT atau RW atau kelurahan atau yang lainnya. oke. Terima kasih Dokter Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Terima kasih Pak Ihan, selamat pagi.